Halo, selamat siang, ya, rekan Rahdi Jayanti. Kali ini saya mau mereview sebuah produk DLMS dari Asle, DSP 4.8 Digital Crossover System Processor, atau yang sering disebut DLMS. Pada tutorial kali ini saya mau memberikan tutorial cara menginstal software dari DLMS ini ke komputer ataupun ke laptop, karena DLMS ini juga bisa disetting lewat laptop atau komputer, bisa juga secara manual. Nah, kembali kepada masing-masing. Kalau saya sih lebih senang pakai laptop atau komputer. Baik, tidak berpanjang kata, tutorial ini akan langsung saya lanjutkan ke proses penginstalasian. Tentunya softwarenya langsung dapat ketika kita membeli produk ini. Oke, produk ini juga dijual di Bangli, Provinsi Bali, di Bangli tepatnya, Google Map UD Jayanti Elektronika, dengan harga kisaran 3,5 juta. Kemungkinan di tempat lain lebih murah atau lebih mahal, itu tergantung dari ongkirnya. Kalau menurut saya harganya tidak jauh-jauh beda. Oke, kita lanjut penginstalasian. Oke, sahabat Jayanti, kali ini sudah saya unboxing Asle DLMS 4.8 DSP Crossover, yang mana di dalam Asle itu kita mendapatkan satu kabel power, satu kabel penghubung data untuk dari DLMS ke laptop atau komputer. Nah, yang lain juga kita dapat satu flash disk. Ya, ini untuk kita install ke laptop. Ya, dapat buku panduan. Oke. DSP 4.8 itu kurang lebih maksudnya adalah, oke, saya balik, ternyata berat juga ini. Nah, seperti ini ya, 4.8. 4 itu mungkin dimaksudkan adalah 4 input dan 8 output. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, di sini ada colokan power, saklar power. Oke, singkat saja, kita langsung install ke komputer. Oke, jadi DLMS ini sudah saya setting, ya, sudah saya hubungkan dengan komputer, ya, dengan CPU, boleh dengan laptop, ya, itu sama saja. Oke, nanti kita akan lihat di layar komputer saya. Nah, ini di colokan yang dapat itu ada kabel power, ada kabel data. Oke, saya tidak menggunakan ini karena saya udah punya ini, sama ya dengan ini ya, ini bukan beda, karena saya sudah punya, jadi saya tidak pakai aslinya itu. Dan ini cara koneksinya ya. Oke, setelah terhubung ya, kita akan install dulu softwarenya ke komputer atau laptop. Oke, sahabat Jayanti, kali ini komputer saya sudah hidupkan. Nah, mari kita install software Asle yang dimana flash disk, yang ini kan tadi sudah saya bilang dapat software berupa flash disk yang di dalamnya ada software. Nah, ini kita colokkan ke komputer dan kita install. Oke, flash disk sudah saya masukkan. Kita cari flash disknya. Oke, ya. Oke, di dalamnya itu sudah ada tulisan setup, ya. Kita klik setup. Oh, saya lupa. Dalam hal ini
antivirus kita matikan ya, karena di blok ya. Antivirus dimatikan. Oke, setelah dimatikan kita klik setup. Kita klik yes. Nah, ini bahasanya klik yang ini ya, klik yang ini. Oke, yang tengah lagi, tengah lagi. Nah, masih proses penginstalan. Oke, kita klik next, install. Kita next, finish. Oke, ini instalasinya sudah selesai ya. Kita lihat di desktop apakah ada. Kalau tidak muncul di desktop, kita cari di komputer, di local disk C ya. Terus kita buka file program file dalam kurung 86. Oke, di sini ada tulisan 4-in 8-out prosesor. Kita buka. Nah, di sini ada ya logo 4-in 8-out. Ini kita send to desktop dulu biar servernya di luar. Send to desktop ya. Oke, setelah itu, nah di sini kan sudah ada ini. Kita klik 2 kali ya. Tes. Ingat, hubungkan kabel USB data yang ini ya ke komputer, yang ini ke DLMS nya, yang ini ke komputer. Oke, setelah itu kita fokuskan dulu kamera tes. Kita klik connect ini ya, klik connect di pojok ya, klik connect. Nah di sini akan muncul seperti ini ya. Ini kita klik cek ya, untuk memastikan port mana yang terhubung. Kita klik cek. Oke. Nanti setelah muncul tulisan COM pun 6 atau apa di komputer kan, kita di tempat Bapak Ibu itu berbeda komputernya. Nanti kalau sudah seperti ini berarti sudah ditemukan antara perangkat dari komputer dengan DLMS nya sudah bisa dikonekkan. Kita klik OK. Setelah itu kita OK kan. Nah, oke, setelah itu kita fokus ke sini. Ya, ini kita klik bagian bawah ini. Kita klik yang ini ya, tulisan online-nya ini. Kita klik, double klik ya. Yes, oke. Nah, ini antara DLMS dan komputer sudah terhubung. Jadi ini langkah-langkah. Ini lihat PC connection system log ya. Ini antara komputer atau laptop kita sudah terkoneksi. Setelah itu kita akan lanjut instalasi. Kita melanjut men-setting, maksudnya dari input mana, out mana yang mau kita hubungkan. Baiklah rekan Jayanti ya, kali ini saya hanya mau mencoba beberapa fitur saja yang umum digunakan pada software
yang sudah terinstall pada komputer pada DLMS Asle 4.8. Jadi ketika sudah diinstal dan sudah terkoneksi akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kan ya seperti biasa, nanti sistem itu masing-masing tempat itu berbeda. Saya hanya mau menyampaikan sekilas cara penggunaan software DLMS ini pada komputer, hanya poin-poinnya. Selebihnya silakan dipelajari sendiri, karena setiap tempat akan berbeda settingannya. Di sini saya hanya mau menunjukkan beberapa penggunaannya saja, dan ini bukan acuan ya. Kalau salah saya minta mohon dikoreksi. Karena di sini kita sama-sama belajar. Oke, kita contohkan input A dan B ini kita sudah pasangkan mixer ya. Kita sudah pasangkan input L dan R ya. Nah, sekarang kemana mau kita hubungkan outputnya? Nah, itu kita tentukan dulu. Contoh, saya umpamanya input A saya akan hubungkan ke input 1. Maka di sini, nah di sini kita klik 1. Oke. Nah di sini di area ini adalah output out 1. Nah di sini di area ini ya, di sini input A kita mau masukkan ke output 1. Nah maka yang kita centang adalah ini. Nah, oke, berarti ini input A yang kita masukkan terhubung dengan out 1. Nah setelah itu kan biasa ini ada frekuensi high pass sama low passnya. Nah di sini kita tentukan seumpama di sini kita mau menentukan untuk subwoofer. Ini contoh ya, ini bukan acuan ya. Umpama kita mau main di 45 Hz, kita tinggal blok dia, kita ketik 45. Ntar dulu ya, saya coba dulu ya. Klik 45. Kita blok 45. Nah saya ketik lewat keyboard ini ya, klik enter. Oke ya, setelah itu ini slope ya. Ya mungkin yang umum digunakan adalah Butterwood ya, BW24. Oke. Setelah itu ini low pass filter. Nah, kita mungkin biasanya subnya di mana? Mungkin di mainnya di 110. Kita klik 110 ini. Ya. Oke, ini hanya misalnya. Ini bukan acuan ya. Misalnya kita mau menentukan titik poin atas dan bawah sebuah output dengan kisaran frekuensi 45 sampai 110. Kita lihat di layar ketika kita mengketik frekuensi, di sini juga ikut berubah ya. Oke, setelah itu mungkin slope yang umum digunakan di BW ya, BW24 ya, kita tes. Oke, ini salah satunya. Nah setelah itu nah ini ada equalizernya. Nah di sini, nah ini kan kalau kita tarik dia tidak mau berubah. Inilah yang saya maksud cara penggunaannya. Kalau mau merubah ini kita harus buka centangan yang di sini. Nah bisa dilihat ya, ini kursornya saya bawa ke bawah. Kita buka centang ini. Oke. Nah setelah itu baru kita, tandanya ini sudah ada tanda tangan ya. Oke, ini kita bisa mainkan EQ-nya. Itu kembali ke settingan yang bisa ibu lakukan dengan mencocokkan dengan perangkat yang digunakan. Nah, di sini maksud saya adalah cara penggunaannya gitu. Ini bukan tutorialnya.
Artinya apa yang saya ketikkan itu tidak harus ibu ikuti, tapi hanya acuannya saja. Contoh kalau tidak ini dicentang mungkin kebingungan. Nah, disinilah maksud saya kenapa saya menjelaskan ya seperti itu. Oke, nah di sini ada view, ada fase. Nah, di sini ada fase ya. Oke, nanti silahkan dirubah-rubah. Nah, bisa dilihat fasenya. Ini magnitudo namanya, ini fase. Oke. Setelah itu apa lagi ya yang penting? Ini sudah. Nah, ini limiter. Ini silakan seperti ini bisa dirubah. Oke. Ya, nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Setelah itu mungkin apa ya, ini sudah ini delay ya, itu disesuaikan juga dengan keadaan Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah ini disetting dan dites dengan alat ukur atau dengan pendengaran Bapak Ibu, kalau sudah terasa nyaman dan cocok dengan beberapa settingan yang ikut dengan melakukan perubahan dengan menggunakan slope atau setel gainnya, yang ini tidak usah ya kayak di setel. Barulah Bapak Ibu save itu seperti ini ya, tekan save, tekan store ya, bukan save. Nah, ini ada factory default sebanyak 24 settingan. Ini kita klik. Nah, ini bisa kita edit name-nya. Contoh umpamanya kita membuat Jayanti. Oke, kita store. Are you sure? Yes. Oke. Berarti settingan yang tadi sudah tersimpan. Begitu. Begitu juga langkah yang lainnya ya. Umpamanya input B kita memasukkan kedua ya, kita tinggal klik ini ya. Karena ini berarti input B ini terhubung dengan 2 karena isi 2. Oke, jadi seperti itu. Setelah kita setting antara high pass filter, low pass filter, kita setting equalizernya, kita setting limiternya, kita setting delaynya. Setelah itu kita store ya, kita tambahkan yang tadi yang sudah saya simpan di satu, tinggal klik ini, kita klik store, berarti settingannya sudah tersimpan. Jadi kira-kira seperti itu. Ini hanya cara penggunaannya saja, masalah settingan itu pasti berbeda. Jadi saya tidak membuat acuan settingan, hanya cara penggunaannya saja. Jadi begitu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika penjelasannya agak belepotan. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Kalau ada kesalahan dalam penjelasan, mohon dikoreksi lewat komentar. Terima kasih. Salam dari Bali, Rahayu. Oke. Untuk lagi satu ya, ini untuk mengklik polarity, istilahnya membalik fasa kalau tidak salah. Oke, menunya itu ada di L level ya. L level ini kita klik maka akan muncul seperti ini. Nah, ini umpamanya subwoofer, kita mau balik fasenya, kita tinggal klik di sini ya. Ini ya. 2 umpamanya kita mau balik, tinggal klik di sini. Ya, kita mau kembalikan tinggal klik lagi. Oke. Jadi seperti itu. Terima kasih.
Semoga tutorial ini setidaknya membantu, dan settingan ada pada Bapak Ibu sekalian, bukan berada pada tutorial ini. Saya hanya menyampaikan cara penggunaannya. Terima kasih.